Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Tristenise. Saya dari Departemen Teknologi Kebumian, Program Studi Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web acara ketiga tentang pembuatan website atau aplikasi kalkulator dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu HTML, CSS, dan juga JavaScript. HTML sendiri yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language atau biasanya dikenal dengan bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat web. Nah, dengan HTML ini nantinya bisa digunakan untuk mengatur struktur, konten, terus halaman web yang berisi tentang teks, gambar, tautan, ataupun elemen-elemen dan lainnya. Selain itu, dasar-dasar dari HTML itu juga terdiri dari paragraf yang dibuat dengan menggunakan tanda pink di dalam kurung, terus ada tag untuk heading 1 sampai heading 6 yang digunakan untuk membuat judul, terus ada untuk menyertakan tautan atau hyperlink dengan menggunakan tanda A yang diapit dengan tanda kurung, terus setelah itu ada juga title atau untuk judul teratas. Nah, untuk bagian dari HTML sendiri itu ada tiga, yaitu head atau kepala yang berisi tentang halaman judul, terus ada body yang berisi tentang tampilan webnya, terus ada juga bagian bawah itu berisi tentang paragraf dan juga situs web yang akan dimasukkan. Nah, terus setelah itu ada juga CSS. CSS ini yaitu Case Ending Style Sheets atau juga bisa digunakan untuk bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya halaman web. Nah, gaya halaman web ini biasanya ditulis bersamaan dengan HTML tadi. Nah, setelah itu kita juga menggunakan bahasa JavaScript. Ya, bahasa JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat aplikasi yang interaktif dan juga dinamis, terutama tentang pembuatan aplikasi web. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih hubungannya antara HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, HTML sendiri digunakan untuk menentukan struktur dan konten dasar halaman webnya. Kalau untuk CSS itu digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya-gaya elemen yang digunakan pada saat membuat HTML tadi. Terus yang ketiga yaitu JavaScript-nya digunakan untuk memberikan interaktivitas atau biar bisa digunakan seperti itu. Terus di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi kalkulator dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang pertama yaitu di sini terdapat HTML atau head. Nah, ini biasanya digunakan untuk memanggil bahasa yang kita gunakan. Yang biasa kita gunakan pertama yaitu kan HTML. Nah, biasanya mengetik dengan ketik manual HTML5, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada juga title. Title ini digunakan untuk judul. Jadi judul ini yaitu kalkulator. Nanti akan tertampil langsung di aplikasi yang sudah kita buat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, kalkulator inilah yang di title tadi. Terus setelah itu kembali lagi ke sini. Di sini ada link untuk menyatukan style sheet atau untuk mempercantik tampilan aplikasi web kalkulatornya dengan menggunakan CSS. Dan itu di sini ada div, container, dan juga shadow. Itu digunakan untuk mewarnai tampilannya. Di sini ada kalkulator lagi atau nama dari kelas yang sudah kita buat. Terus di sini ada button. Button ini digunakan untuk memberikan fungsi kepada kalkulator yang kita buat. Contohnya saat kita klik ini tambah atau min atau bagi atau kali ini biar bisa berfungsi itu menggunakan button ini. Nah, di dalam button ini harus ada on click-nya. Itu digunakan untuk mengatur fungsinya. Terus setelah itu di sini ada nilai 1 dan nilai 2 ini digunakan untuk menginputkan angka yang akan kita jumlahkan, bagikan, kalikan, atau kita kurangkan. Nah, terus setelah itu di sini ada hasil untuk heading 3 itu ada hasil di bawah. Jadi contohnya ini adalah seperti ini.
di bagian hasil ini. Nah, saya menggunakan text center biar di tengah. Terus setelah itu hasil ini menggunakan heading 3. Terus setelah itu ini adalah seperti apa ya? eh Nama biar di bawah ini kayak ini Rindi 2023 seperti nama pembuatnya begitulah seperti itu. Terus di sini saya menggunakan Bootstrap. Bootstrap ini digunakan untuk ini menuliskan di sini bagian ini warna-warna ini. Terus setelah itu di sini ada juga ini untuk menambahkan ini untuk rumusnya. Yang di bagian rumus ini kan kalau untuk penjumlahan itu parse float. Kenapa menggunakan float? Karena biar bisa dimasukkan koma ataupun angka yang pasti. Jadi menggunakan float gitu. Terus untuk pengurangan juga dikurangi, bagian dibagi, terus perkalian dikali seperti itu sih. Terus apa lagi ya? Mau jelaskan tentang mungkin di sini juga ada tipe data tadi masing-masing. Nah, kalau integer seperti ini, boolean, terus ada array juga, array atau tulisan, terus ada objek, ada date, tanggal, seperti itu. Terus apa lagi ya? Setelah itu di sini sebenarnya juga ada ini sih, BTN binary ini diambil dari CSS-nya itu digunakan untuk mewarnai. Kalau primary warnanya biru, terus kalau Janjer warnanya merah, seperti itu hanya untuk mempercantik ya. Nah, jadi gunanya dari HTML itu untuk mengatur strukturnya ini. Kalau CSS itu untuk mewarnai biar mempercantik. Nah, kalau JavaScript itu digunakan untuk agar si kalkulatornya ini bisa difungsikan. Contohnya adalah seperti ini. Dan saya matikan angka 4, terus yang kena nilai kedua adalah 5, ketika saya klik plus, maka nanti jadi 9. Terus kalau min, nanti jadi min 1. Kalau dibagi jadi 0,8, kalau dikali sama dengan 20. Seperti itu. Jadi, yang membuat jalan si kalkulator ini adalah si JavaScript-nya itu. Seperti itu. Terus setelah itu, tidak lupa juga kita membuat sebuah repository agar bisa di-up ke GitHub. Jadi semua orang bisa melihat aplikasi kalkulator ini. Nah, kita uploadnya itu lewat ini Visual Code. Dengan cara kita masuk ke source control, terus tulis aja di sini, terus nanti di commit, di OK. Jadi akan otomatis masuk ke repository yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat linknya sendiri nanti bisa dibuka di setting, di text, dan juga ini di bagian ini. Tidak bisa juga dimasukkan di bagian deskripsi. Seperti yang terlihat tadi. Nah, di bagian deskripsi ini caranya yaitu kita tulis di bagian ini, readme. Nah, di readme ini kita tinggal menuliskan linknya, kita tuliskan linknya, kita copy paste, nah nanti otomatis tertampil di bagian Nah, setelah itu apa lagi ya? Udah sih demo tadi udah. Terus ini tipe data, indeks, seperti ini. Udah sih. Udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.